Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Saya bersyukur bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam ruang ini. Kini kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih karena artinya Engkau mempercayakan kami untuk bisa berkarya di hari yang baru. Maka kami melandasi seluruh hari yang akan kami jalani di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah ini boleh menjadi bekal bagi kami untuk berproses dan mengerjakan panggilan kami. Berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 saya akan bacakan untuk kita semua. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai berbahagialah. Sekarang saya mau tanya nih, menurut Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang berbahagia itu sesuatu yang gampang atau susah? Gampang atau susah? Apa jawaban kita, saudara? Ada yang bilang gampang, ya. Ada juga yang rasanya susah banget. Atau mungkin ada yang berpikir tergantung lah. Kalau hidupnya enak, rezekinya banyak, ya gampang berbahagia. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, mungkin akan susah. Ya, ada yang berpikir begitu ya, saudara ya. Menjadi menarik karena memang kehidupan yang kita jalani nyatanya nggak selalu menyenangkan. Ada banyak masa di mana kehidupan kita itu terasa sangat melelahkan. Masalah yang satu belum selesai, udah datang masalah yang lain. Sakit yang satu belum beres, udah datang penyakit yang lain. Belum lagi kalau sakitnya sifatnya lama, menahun, saudara. Belum lagi kalau kayaknya usaha yang kita lakukan gak membuahkan hasil yang sepadan. Apa yang kita harapkan tidak terjadi. Orang yang kita sayang justru melukai kita dan lain sebagainya. Ada banyak hal, ada banyak faktor di dalam kehidupan yang sering kali membuat kita merasa lelah dengan kehidupan itu sendiri. Dan rasanya boro-boro buat berbahagia, boro-boro buat bersuka cita. Udah bisa jalanin hari aja udah syukur. Ya, jadi nggak mau muluk-muluk lah berbahagia. Udah bisa lewatin hari demi hari aja udah bagus dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita mau belajar, saudara, dalam tema hari ini bahwa ketika kita dalam tanda kutip tidak merasakan kenikmatan yang diakui, yang jadi standar dunia ini, kita tetap bisa jadi orang-orang yang berbahagia. Sekalipun mungkin hidup kita pas-pasan, sekalipun mungkin masalah yang kita alami banyak, sekalipun mungkin kita sedang berada dalam titik rendah kehidupan kita, sekalipun mungkin kita merasa kesepian, kita akan tetap bisa menjadi orang-orang yang berbahagia. Mengapa? Karena berbahagianya tidak diletakkan pada hal di luar diri, tetapi pada hal yang ada di dalam diri kita, yang kita dasarkan di dalam iman kepada Tuhan.
Pembacaan kita menarik, saudara. Khotbah di Bukit ini menjelaskan bahwa keadaan berbahagia adalah keadaan yang diberkati. Jadi kata berbahagia di sini, saudara, bukan senang ya, sukacita ya, dalam tanda kutip ketawa gitu ya, hatinya gembira, enggak saudara. Tetapi diberkatilah orang. Dan diberkatilah orang, keadaan yang dijelaskan mengikuti kata berbahagia atau diberkatilah mereka, diberkatilah orang, ini justru keadaan yang tidak lebih ya, keadaan yang tidak dalam tanda kutip istimewa seperti yang orang lain pikirkan, tetapi keadaan yang biasa, keadaan yang bahkan penuh dengan kerapuhan, keadaan yang penuh dengan masalah, keadaan yang mungkin orang anggap gak ada apa-apanya, tetapi di situ dengan penghayatan iman yang penuh, orang bisa menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Berbahagialah mereka yang lemah lembut. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka yang murah hatinya, yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya karena kebenaran, yang karena Tuhan dicela, dianiaya, dan difitnahkan segala yang jahat. Lihat ya saudara, keadaannya bukan berbahagialah kamu yang punya uang, berbahagialah kamu yang usahanya berhasil, berbahagialah kamu yang pasangannya ganteng dan cantik, berbahagialah kamu yang anaknya sukses. Enggak saudara. Keadaan yang mengikuti kata berbahagia atau diberkatilah mereka adalah keadaan yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi firman Tuhan mau menyatakan, bukan berarti dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan Tuhan tidak berkarya, Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak mendatangkan kebaikan. Justru di dalam keadaan-keadaan yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan bisa hadir di situ. Tuhan menyatakan kuasanya. Oleh karena itu, ketika seseorang berada dalam situasi yang berat dan meletakkannya di dalam Tuhan, ia akan tetap menjadi orang yang akan menemukan kebahagiaannya. Karena apa? Dia nggak membiarkan imannya diambil atau direnggut dengan kelelahan hidup. Dia nggak membiarkan imannya direnggut oleh sakit penyakit yang melelahkan. Dia nggak akan membiarkan imannya diambil oleh permasalahan. Justru iman itu yang akan meneguhkan dia untuk mensyukuri hal-hal kecil, untuk mensyukuri kalau dia bisa bertahan dalam kesulitan itu karena Tuhan, untuk bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam cara-cara yang luar biasa, untuk bisa tetap berpengharapan dalam situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu, orang yang mendasarkan hidupnya di dalam Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Dalam situasi yang berat sekalipun, mereka akan selalu menemukan cara untuk tetap berbakti kepada Tuhan. Dalam cara-cara yang sederhana sekalipun, mereka akan selalu menemukan cara untuk bersaksi kepada Tuhan. Dalam perkara yang tidak mudah sekalipun, mereka akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Jadi kalau kehidupan kita tidak seindah atau sebaik orang lain, saudara, gak usah pusing. Dan sejak awal memang jangan dibanding-bandingin, karena memang sendoknya berbeda satu dengan yang lain. Tuhan percayakan berkat, pergumulan, beban, itu masing-masing orang punya porsinya. Dan orang yang satu tidak sama porsinya dengan orang yang lain. Tuhan tahu seberapa jauh kita bisa menanggung apa yang akan kita alami. Maka kalau saudara sekarang mengalami situasi yang berat, kita mengalami pergumulan yang tidak mudah, percaya satu hal, kalau Tuhan kasih ini, percayakan ini, izinkan ini, karena Tuhan tahu kita sanggup untuk menjalaninya. Menjalaninya bisa nangis, terseok-seok, saudara, teriak sama Tuhan, kesel sama Tuhan bisa. Tapi Tuhan tahu kalau kita push limit kita push keterbatasan kita, batasan kita, saudara, kita bisa kok melalui segala sesuatu. Maka jangan membiarkan pergumulan merenggut sukacita kita,
Tapi biarlah iman menolong kita untuk terus menemukan alasan menjadi orang-orang yang berbahagia karena ada Tuhan di situ. Karena ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan. Orang-orang yang berjuang sampai akhir, orang-orang yang berjuang seturut dengan kehendak Tuhan, yang hatinya bersih, yang lemah lembut, yang mengalami kedukaan karena Tuhan panggil pulang, yang mengalami penganiayaan, adalah orang-orang yang akan diberkati. Kenapa? Karena dalam situasi tersebut, ketika kita bisa bertahan, maka kita akan menemukan pertumbuhan diri yang Tuhan percayakan. Bagian firman Tuhan di dalam bagian yang lain, saudara, dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa Tuhan gak akan mengabaikan apa yang jadi jerih lelah kita. Karena ketika kita menyelesaikan pertandingan kehidupan kita, maka apa yang kita lakukan itu, perbuatan itu akan menyertai kita. Artinya, semua kerja keras kita, hal yang kita upayakan, nangis, sukacita kita, pergumulan kita saat kita datang sama Tuhan, itu semua akan Tuhan hitung, saudara. Itu semua akan Tuhan perhitungkan. Oleh karena itu, tetap semangat di dalam proses. Menjadi orang-orang yang berbahagia bukan karena kita berada dalam keadaan yang lebih. Tetap merasa berbahagia dan diberkati dalam situasi apapun, karena di situ Tuhan turut bekerja. Selamat berproses dengan baik, menjalani dan menyambut hari kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, mampukan dan sertai kami untuk terus berjuang di dalam keseharian, untuk tidak sekadar bertahan, tapi mengelola kehidupan dengan baik. Saat kehidupan kami terasa lelah, ingatkan kami, tolong kami untuk melihat bagaimana Engkau bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Semangat dan kekuatan kiranya Tuhan senantiasa karuniakan dan tambah-tambahkan dari hari ke hari. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut berperkara di dalam semua hal yang diberikan. Kalau sebentar kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami pada hari ini, kami berdoa Tuhan yang juga memampukan kami untuk menyatakan iman kami kepada siapapun lewat orang-orang terdekat dalam pekerjaan kami, dan biarlah itu boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.